Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Sofwatunada. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari profiling peserta didik, yaitu 2 peserta didik. Yang pertama, tempat saya melaksanakan profiling itu adalah di SMPN 22 Kota Jambi, lebih spesifiknya kelas 7B. Kemudian apa tujuan dari profiling peserta didik ini? Tujuannya adalah agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Kemudian instrumen observasi yang saya lakukan itu ada 3 instrumen yang saya gunakan. Ada 3, yang pertama yaitu observasi, kemudian wawancara, dan yang ketiga adalah angket. Kemudian ini adalah contoh-contoh dokumentasi dari instrumen observasi yang saya gunakan. Yang pertama ini ada foto saya sedang melakukan observasi di kelas. Kemudian yang kedua ada wawancara, kemudian observasi juga. Dan angket ada linknya sendiri yang nanti akan saya bagikan di laporan. Kemudian apa saja yang menjadi aspek profiling peserta didik? Yang pertama itu adalah etnik dan kultural, kemudian motivasi dan gaya belajar, kemudian perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan motorik, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan motorik, kemudian status sosial dan perkembangan moral. Kemudian ini adalah detail dari peserta didik yang saya lakukan profilingnya. Yang pertama ini ada student R, itu dia dari kelas 7B, dan yang kedua adalah student M, siswa M dari 7B. Kemudian untuk tinggi badan dari student M itu 135 dan berat badannya 35, dan siswa R itu tinggi badannya 149 dan berat badannya 39. Kemudian hasil dari observasi etnik dan kultural, ini adalah observasi yang saya lakukan melalui angket. Dan misalnya ada yang tidak mengisi angket, saya akan langsung tanyakan. Siswa R ini dia adalah etniknya Batak dan kepercayaannya Kristen. Kemudian siswa M ini etniknya Batak dan kepercayaannya Kristen juga. Kemudian untuk status sosial, siswa R ini ayahnya pekerjaannya adalah supir dan pendidikan terakhirnya SMA. Kemudian ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pendidikan terakhirnya S1. Kemudian siswa yang M, ayahnya ini bekerja sebagai supir truk, dia bilang spesifiknya, dan pendidikan terakhirnya SMA. Kemudian ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pendidikan terakhirnya SMA. Kemudian hasil dari status sosial tadi didapatkan bahwa mereka termasuk ke dalam menengah ke bawah. Kemudian siswa R ini keluarganya mendukung dalam R untuk belajar. Yang dilihat dari pemberian kesempatan untuk bimbel, dan orang tuanya sering memberi bimbingan di rumah, seperti menjelaskan dan lain-lain. Kemudian untuk siswa M ini, keluarganya juga mendukung dalam belajar, dilihat dari pemberian motivasi dan seringnya bimbingan di rumah. Tapi untuk siswa M ini tidak diikut sertakan untuk les. Dia bilang hanya waktu SD sempat ikut les, tapi untuk sekarang SMP tidak mengikuti les. Namun student M atau siswa M ini mengatakan bahwa ada masalah di rumah, yaitu kakaknya belum mendapat pekerjaan, sehingga dia mengatakan bahwa tidak bisa membantu perekonomian keluarganya. Jika student M atau siswa M ini mengatakan ada masalah, siswa R mengatakan tidak ada masalah di dalam keluarganya. Kemudian untuk perkembangan kognitif, hasilnya yang saya observasi, siswa R ini
memiliki perkembangan kognitif yang baik, dan siswa M ini perkembangan kognitifnya masih kurang baik. Nah, saya melihat yang pertama itu dari hasil nilai ujian harian, dan bisa dilihat yang saya tandai dengan tanda merah itu student M, siswa M. Bisa dilihat nilainya di sana kebanyakan di bawah rata-rata. Kemudian student R, siswa R itu nilainya selalu di atas rata-rata. Nah, untuk di dalam kelas, siswa R ini mampu menjawab pertanyaan guru serta menjelaskan dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Sedangkan siswa M ini berdasarkan observasi langsung kurang dapat menjawab pertanyaan guru serta kurang dapat menjelaskan dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Pernah saya melakukan observasi ketika melakukan asistensi mengajar dengan guru pamong. Di situ siswa M lebih banyak bertanya kepada saya tentang bagaimana caranya, dan terlihat bahwa siswa M ini masih belum mengerti tentang pembelajaran atau materi yang sedang dilakukan. Kemudian untuk gaya belajar, kedua siswa ini memiliki gaya belajar audiovisual. Mereka berdua ini mudah terganggu dengan keributan, kemudian mereka juga tertarik dengan gambar dan video, kemudian ketika belajar suka melihat ekspresi atau bahasa tubuh dari guru. Kemudian untuk perkembangan emosi, siswa R ini agak baik, dan siswa M ini kurang baik. Kenapa begitu? Siswa R ini dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang mudah tersinggung, tapi dia juga mengatakan bahwa dapat mengontrol emosinya. Biasanya dia mengatakan jika marah dia akan diam terlebih dahulu, dan nantinya jika sudah agak mereda emosinya dia dengan sendirinya akan berbaikan dengan teman, tapi dia mengatakan tidak dengan bermaafan, seperti itu. Kemudian untuk siswa M ini, dia pernah di dalam kelas, waktu itu saya sebenarnya lagi di luar, kemudian tiba-tiba ada yang bilang bahwa siswa M ini bertengkar dengan temannya karena masalah sepele gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa student M atau siswa M ini tidak bisa mengontrol emosinya, masih belum bisa mengontrol emosi. Kemudian siswa R ini dia mengatakan bahwa dia iri kalau melihat temannya sukses, tapi dia bilang iri yang dia maksud ini dalam kategori positif, karena dia bilang dengan melihat temannya yang lebih sukses dia akan berusaha menjadi lebih baik. Dan ketika saya tanya apakah kamu memusuhi teman tersebut, dia jawab tidak. Kemudian siswa R ini juga peduli terhadap teman yang kesusahan dalam pembelajaran. Nah uniknya siswa R mengatakan bahwa dia tidak akan membantu temannya langsung memberikan jawaban, tetapi jika temannya itu mau belajar bersama atau memberikan caranya. Kemudian di dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya perkembangan emosi yang positif dalam belajar terlihat dari siswa R dan siswa M ini, karena mereka terlihat senang dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian ada masalah terhadap siswa R ini. Di dalam pembelajaran dia itu takut untuk bertanya dan terlihat malu untuk menyampaikan pendapatnya, karena dia bilang takut dimarahi oleh guru yang pemarah. Kemudian untuk motivasi belajar, siswa R ini motivasi belajarnya tinggi. Kemudian siswa M di dalam kelas berdasarkan observasi tinggi, tapi di luar kelas kurang. Maksudnya apa di dalam kelas? Nah, di dalam kelas ini mereka aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di luar kelas, di dalam kelas juga aktif membaca buku atau kamus untuk mencari sumber jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas di kelas. Kemudian mereka juga tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu di kelas, dan juga tidak malu apabila mengalami kegagalan dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik. Kemudian mereka juga berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk di luar kelas, mengapa saya tadi bilang bahwa siswa M ini kurang motivasinya? Karena dia tidak mencoba untuk mencari sendiri sumber-sumber pembelajaran untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sedangkan siswa R, dia aktif mencari sendiri dengan inisiatif sendiri sumber-sumber yang dapat membantunya mengerjakan tugas-tugas. Kemudian untuk perkembangan moral, siswa R ini baik dan siswa M juga baik. Dilihat dari mereka selalu salam, senyum, sapa terhadap guru. Kemudian jika ingin ke toilet pastinya meminta izin ketika akan ke toilet. Kemudian berbicara dan mengeluarkan pendapat secara jujur dengan cara yang baik dan benar. Kemudian perkembangan sosial, student R atau siswa R ini baik dan siswa M juga baik. Dilihat dari mereka mudah bergaul
dan merupakan anak yang ceria dan sering tersenyum. Kemudian di dalam kerja kelompok, mereka dapat menghargai pendapat temannya dan juga dengan mudah mengerjakannya bersama teman kelompoknya. Kemudian untuk perkembangan motorik, mereka juga sudah baik. Dilihat dari yang pertama itu motorik kasar, mereka bisa berjalan, melompat, atau gerakan-gerakan dalam pembelajaran. Kemudian untuk motorik halus, bisa menulis dan menggambar dengan baik. Kemudian kesimpulannya atau conclusionnya, jadi masalah yang paling utama dialami oleh siswa R ini, jadi di dalam pembelajaran dia jika tidak mengerti, dia takut untuk bertanya dan terlihat malu menyampaikan pendapat. Kemudian untuk siswa M, dia memiliki motivasi yang tinggi, namun sulit memahami pelajaran. Kemudian pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini tidak sesuai dengan gaya belajarnya, yang mana adalah audiovisual. Kemudian harapannya setelah melakukan profiling peserta didik ini, saya dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan siswa-siswa ini. Saya rasa cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.